sekarang kita berbicara tentang kekuasaan kehakiman pada Orde Lama itu. Nah, kekuasaan kehakiman pada Orde Lama. Nah, sebenarnya kekuasaan kehakiman ini sejarahnya itu tidak hanya pada Orde Lama dimulai itu. Nah, itu dimulai tentunya sejak pada masa pemerintahan Belanda itu. Pada masa pemerintahan Belanda. Artinya pada masa pemerintahan Belanda ini kekuasaan kehakiman itu awalnya dilaksanakan dari empat empat badan peradilan itu. Ada namanya, kalau saudara belajar peradilan agama di Indonesia, nah itu ada sejarahnya itu. Kita lihat sedikit di sini. Gitu. Nah, ada kenal empat badan peradilan itu. Ada namanya gubernemen gitu. Nah, kemudian ada peradilan pribumi gitu. Kemudian ada peradilan swapraja, kemudian ada peradilan desa. Nah, dia ada empat lembaga peradilan pada zaman Belanda itu. Nah, artinya apa? Di sini sudah melaksanakan jauh sebelum ada negara Indonesia ini, kekuasaan kehakiman itu sudah dilaksanakan oleh Belanda itu. Nah, hanya saja tentunya susunan badan peradilan itu, nah yang dilaksanakan untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman itu tentu terus berkembang itu. Nah, itu tidak sama antara zaman Belanda dengan sekarang itu. Nah, pada zaman Belanda itu di empat badan lembaga peradilan itu, nah ada kamar-kamarnya itu. Nah, seperti gubernemen misalnya, ada landrat namanya. Nah, artinya bisa kita samakan sekarang. Lembaga peradilan itu atau peradilan umum gitu. Nah, di dalam gubernemen itu ada landrat namanya. Nah, landrat itu adalah pengadilan negeri itu. Pengadilan negeri sekarang itu. Sekarang itu adalah pengadilan negeri itu. Nah, kemudian juga ada empat pengadilan juga di sana, di sebuah pengadilan. Nah, termasuk juga peradilan pribumi dalamnya itu. Nah, kemudian ada peradilan Eropa itu, kemudian ada peradilan agama. Nah, ada peradilan agama di sini itu. Jadi sudah. Nah, hanya saja kebebasan dari kekuasaan hakim pada zaman Belanda ini tentunya sesuai dengan pemerintahan Belanda itu sendiri gitu. Nah, khususnya kalau kita lihat sejarahnya di sini, tentunya mengkerdilkan peradilan agama di sini, kebebasan kekuasaan di peradilan agama. Nah, tapi kita tidak akan mengkaji hal itu gitu, karena kita belajar tentang kekuasaan kehakiman gitu. Nah, kemudian dilanjutkan juga pada masa pemerintahan Jepang itu, pada masa Jepang itu. Nah, sampai dia ke saat Indonesia merdeka itu. Pada saat Indonesia merdeka, yang kita kenal pada saat Indonesia merdeka itu adalah pada masa Orde Lama itu, pada masa Orde Lama. Jadi kemerdekaan negara Indonesia itu yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Nah, ini adalah salah satu merupakan landasan bagi terbentuknya sistem tata
19 tahun 48 itu untuk sebenarnya mempertegas dari amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 dan pasal 25 itu. Sehingga di dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang nomor 19 tahun 48 itu, pasal 6 mengatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada 3 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara pemerintahan, dan peradilan ketentaraan. Nah, itu dia. Jadi belum juga seperti saat sekarang itu. Nah, jadi diatur 3 badan lingkungan peradilan: peradilan umum, peradilan tata usaha pemerintahan, peradilan ketentaraan gitu, dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 48 tersebut. Nah, pasal 6. Kemudian di pasal 7 itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung gitu. Nah, berdasarkan ketentuan pasal 6 dan pasal 7 itu, ternyata keberadaan peradilan agama tidak tercakup di dalamnya. Nah, artinya peradilan agama tidak ada, belum ada itu di dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 48 ini. Nah, belum lengkap seperti sekarang ini itu. Nah, juga tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang itu yang menghapuskan keberadaan peradilan agama itu. Dan tidak ada juga peradilan agama yang sudah ada pada zaman Belanda itu juga tidak ada ketentuan yang menghapusnya itu. Tidak diletakkan di dalam undang kekuasaan kehakiman itu. Kemudian juga dinyatakan juga tidak ada itu. Nah, kira seperti itu. Nah, artinya ketidakjelasan itu. Nah, dalam ketidakjelasan itu, ketentuan yang dapat dipakai sebagai pegangan adalah pasal 35 ayat 2 yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata antara orang Islam yang menurut hukum hidup menurut hukum yang hidup yang telah ada harus diperiksa dan diputus menurut hukum agamanya. Nah, harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri gitu. Pengadilan negeri yang terdiri dari satu orang hakim yang beragama Islam sebagai ketua dan 2 orang hakim ahli agama Islam sebagai anggota yang diangkat oleh presiden atas usul menteri agama dengan persetujuan menteri kehakiman gitu. Nah, itu keberadaannya. Nah, jadi peradilan agama tidak diatur dalam ini, kemudian juga tidak diatur tentang keberadaannya itu. Nah, bagi orang-orang Islam yang melakukan mengajukan perkara pada peradilan agama, nah itu yang menangani itu adalah pengadilan negeri gitu. Nah, yang mana hakimnya adalah hakim yang beragama Islam sebagai anggota. Nah, kemudian ketidakjelasan itu juga terlihat pada keberadaan peradilan adat. Nah, yang selama ini juga diakui keberadaannya. Ketentuan yang berkaitan dengan hal tersebut itu terdapat dalam pasal 10 yang menyatakan bahwa perkara-perkara yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat, desa, dan sebagainya harus diperiksa dan diputus oleh pemegang kekuasaan yang tinggal tetap dalam masyarakat itu. Nah, tentang peradilan tata usaha pemerintahan, nah itu diatur dalam pasal 66 menyatakan bahwa sepanjang dalam suatu undang-undang tidak disebut dengan tegas perkara tata usaha pemerintahan harus diadili oleh peradilan tertentu, maka pengadilan tinggi berwenang memeriksa dalam tingkatan pertama dan Mahkamah Agung berwenang memeriksa dalam tingkatan kedua. Nah, sementara tentang peradilan ketentaraan itu terdapat dalam pasal 68 menyatakan bahwa peradilan ketentaraan akan diatur dengan undang-undang itu. Nah, itu undang-undang nomor 19 tahun 48 itu.
Agama atau sekarang disebut dengan Kementerian Agama. Nah, kemudian di ayat 4-nya itu dikatakan bahwa dengan adanya keempat jenis peradilan tidak tertutup kemungkinan penyelesaian perdata secara damai dapat dilakukan di luar pengadilan. Nah, walaupun ada 4 jenis lembaga peradilan, tapi tidak tertutup kemungkinan juga jika suatu perkara itu diselesaikan di luar pengadilan.